untuk Ramadan ini kami jarang mengupload ataupun membahas tentang masalah nasab karena kesibukan kami di sini dan berbagai hal sehingga kami tidak sempat untuk membahas hal itu. Akan tetapi yang jelas sampai saat ini kita masih meyakini bahwa Ba'alwi bukan dzurriyyatun Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalil sederhananya kami masih sama, yaitu bahwa nasab mulia Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam seperti tertera di dalam kitab Aswa'iq al-Muhriqah, bahwa ansab ahlul bait madbutah ala tatawulil ayam. Nasabnya Kanjeng Nabi, dzurriyyahnya Kanjeng Nabi ini akan selalu tercatat rapi sepanjang masa, dan nasabnya Ba'alwi ini tidak tercatat selama ratusan tahun. Maka dengan demikian sampai hari ini, sampai detik ini kami masih meyakini bahwa Ba'alwi bukan dzurriyyatun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini saya memegang kitab Daqaiqul Akhbar karya Imam Abdurrahim Al-Qadhi ini. Di sini ada satu keterangan yang mungkin banyak yang belum tahu atau mungkin sudah tahu tapi lupa kayak saya, yaitu tentang apa? Tentang bentuk fisik malaikat Mikail. Kita tahu bahwa malaikat Mikail ini tugasnya apa? Tugasnya diantaranya adalah muwakkal al-muwakkal alal matar wan nabatat, yang dipasrahi oleh Allah untuk mengurus hujan, mengurus an-nabatat, tumbuh-tumbuhan, mengurus rizki, mengurus buah-buahan. Inilah tugas malaikat Mikail. Nah, mungkin ini banyak dari kita semua yang mungkin ingin rizkinya banyak, kemudian bertawasul kepada malaikat Mikail. Tetapi belum pernah dengar bentuk fisiknya malaikat Mikail seperti apa. Nah, ini di dalam kitab ini nanti mungkin bisa ditampilkan apa kitabnya ya. Ini kitabnya, kebetulan punya saya, kitabnya sudah usang, ini sudah lama, ini punya ibu saya, sudah lama kitabnya, tapi sekarang banyak versi kitab yang cetakannya baru. Di sini langsung saja dijelaskan bahwa malaikat Mikail itu secara fisik diciptakan oleh Allah setelah terciptanya ataupun setelah Allah menciptakan malaikat Israfil. Jarak antara malaikat Israfil dengan malaikat Mikail ini 500 tahun. Saya bacakan di sini ya. Wa min ra'sihi ila qadamahi syu'urun. Malaikat Mikail itu dari ujung kepala sampai ujung kaki itu ditumbuhi rambut. Min za'faron. Yang rambut ini dari minyak za'faron. Ya Allah. Wa ajnihatuhu min zabarjad. Kemudian sayap-sayap yang dimiliki oleh malaikat Mikail ini tercipta dari zabarjad akhdar yang hijau. Inten, jenis inten yang warnanya hijau. Wa ala kulli sya'ratin alfu wajhin. Pada setiap ujung rambut yang tumbuh di badannya malaikat Mikail ada 1.000.000 wajah. Setiap ujung rambutnya ini, satu rambut, yang rambut ini berada ataupun yang rambut ini tumbuh dari ujung kaki sampai ujung kepalanya malaikat Mikail. Jumlahnya berapa ini rambutnya? Ini setiap rambut itu ada 1.000.000 wajah pada setiap rambut. Wa fi kulli wajhin alfu aini, dan setiap wajah ini memiliki 1.000.000 mata. Wa yabki bi kulli ainin rahmatan lil mudhnibina minal mu'minin. Di mana setiap 1.000.000 mata yang berada pada 1.000.000 wajah, yang 1.000.000 wajah tersebut berada pada setiap rambut yang tumbuh di seluruh tubuh malaikat Mikail ini. Yabki lil mu'minina wa yabki bi kulli ainin rahmatan lil mudhnibina minal mu'minina. Mata-mata ini setiap hari menangis karena rahmatan, begitu sayang terhadap orang-orang mukmin yang masih senang bermaksiat seperti saya. Wa fi kulli wajhin alfu famin, dan pada setiap wajah malaikat Mikail ini ada 1.000, 1.000.000 ini, ada 1.000.000 mulut. Wa fi kulli famin alfu lisanin, dan pada setiap mulut yang jumlahnya ada 1.000.000 ini ada
1 juta lidah. Ya Allah, 1 juta lidah. Kullu lisanin yantiqu bi alfi alfi lughatin. Yang setiap lidah ini akan mengucapkan ataupun akan mengeluarkan kalimat dengan 1 juta bahasa. Wa kullu lisanin yastaghfirullah ta'ala lil mu'minina wal mudhnibin. Yang setiap lisan dari 1 juta lisan yang menempel pada 1 juta mulut, yang 1 juta mulut tersebut menempel pada setiap 1 juta wajah, yang 1 juta wajah tersebut menempel pada setiap rambut, yang rambut tersebut berada di seluruh sekujur tubuh malaikat Mikail ini. Yastaghfirullah ta'ala lil mu'minina wal mudhnibin, akan selalu memintakan ampunan kepada Allah untuk orang-orang mukmin yang banyak dosanya seperti saya. Wa yaqturu min kulli ainin sab'una alfi qadratin, dan pada setiap mata akan meneteskan 70.000 tetes. Fa yakhluqullahu ta'ala min kulli qatratin malakan wahidan ala surati Mikail alaihi salam, dan setiap tetes Allah menciptakannya atau menjadikannya sebagai satu malaikat yang bentuknya mirip dengan malaikat Mikail alaihi salam. Yusabbihunallaha ta'ala ila yaumil qiyamah, yang malaikat ini akan bertasbih kepada Allah sampai hari kiamat. Wa asma'uhum karubiyun, dan malaikat inilah yang dinamakan malaikat karubiyin yang banyak ditawasuli oleh ulama-ulama kita. Wahum a'wanun limikail alaihi salam, merekalah para pembantu malaikat Mikail. Muwakkaluna 'alal matar wan nabatat wal arzaq wath thimar. Mereka ini ditugasi oleh Allah untuk mengurus hujan, tumbuh-tumbuhan, rizki manusia, buah-buahan. Fama min syai'in fil bihar wal athmar 'alal asjar wan nabatat 'alal ardi illa wa 'alaihi malakun muwakkalun bihi. Maka tidak ada satupun di lautan ataupun buah-buahan di seluruh pepohonan, apapun bentuknya tumbuh-tumbuhan di atas bumi ini, maka setiap hal itu akan ada malaikat yang ditugasi oleh Allah untuk menjaganya. Nah, ini secara fisik bentuknya malaikat Mikail alaihi salam. Mudah-mudahan khususnya pada bulan Ramadan ini kita senantiasa menambah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala tambahan iman agar senantiasa semakin bisa istiqomah dalam beribadah. Kemudian apabila ada sesuatu di dalam hati kita mengenai bentuk fisik malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, maka ingatlah bahwa sebenarnya kita dulu pernah merasakan kehidupan yang pada saat ini kita sudah lupa akan kehidupan tersebut. Yang enggak jauh-jauh yaitu kehidupan ketika kita masih kecil, ketika masih berumur 1-2 tahun, dan saat ini kita sudah lupa kejadian-kejadian apa saja yang kita alami pada saat kita masih berumur 1-2 tahun. Kemudian sebelum kita berumur 1-2 tahun, kita juga pernah mengalami kehidupan di mana di alam rahim, dan sebelum di alam rahim kita juga mengalami kehidupan di mana di alam arwah. Akan tetapi pada saat ini kita berada di alam dunia ini banyak lupa tentang kehidupan tersebut, apalagi kita sudah lupa apa yang kita alami. Tentunya apabila kita mengingat semua kejadian-kejadian tersebut, tentunya kita tidak akan sulit untuk mempercayai cerita-cerita semacam apa yang diterangkan oleh Syekh Imam Abdul Rahim dalam kitab Daqaiqul Akhbar ini. Sekian tentang kitab Daqaiqul Akhbar yang menjelaskan ataupun memberikan keterangan kepada kita tentang bentuk fisik malaikat Mikail. Semoga menambah keimanan kita. Oh ya, mohon maaf ini untuk teman-teman semuanya yang berada di YouTube Laskar Sabilillah. Untuk Ramadan ini kami jarang mengupload ataupun membahas tentang masalah nasab karena kesibukan kami di sini dan berbagai hal, sehingga kami tidak sempat untuk membahas hal itu. Akan tetapi yang jelas sampai saat ini kita masih meyakini bahwa Ba'alwi bukan dzurriyyatun Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalil sederhananya kami masih sama, yaitu bahwa nasab mulia Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam seperti tertera di dalam kitab As-Sawa'iq Al-Muhriqah, bahwa ansab Ahlul Bait madbutah
ala tatawulil ayam. Nasabnya Kanjeng Nabi, dzurriyyahnya Kanjeng Nabi ini akan selalu tercatat rapi sepanjang masa, dan nasabnya Pak Alwi ini tidak tercatat selama ratusan tahun. Maka dengan demikian sampai hari ini, sampai detik ini kami masih meyakini bahwa Pak Alwi bukan dzurriyyatun Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang keyakinan ini sekali lagi saya sampaikan tidak pernah mengurangi rasa keyakinan kami bahwa di antara mereka ada yang alim, di antara mereka ada yang soleh dan ada yang baik. Sekian, akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.